Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Pak Ibu, sebagai acara berikutnya adalah eh, merupakan acara inti adalah uraian dan penjelasan surat baik makna maupun gramatikalnya dengan metode Al-Hasani. Eh, Pagi ini membahas surat Al-Maidah ayat 106 oleh Ibu Mai Zulfa kelas JMM sebagai pendamping Ustadz. Baik, kita sapa dulu Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Riza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kesehatan selalu Allah limpahkan kepada Ustadz Amin, amin, ya Allah. dan pada seluruh peserta Al-Hasani. Assalamualaikum, Ibu Mai Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Prakti. Ya, sudah siap ya Ibu, Insya Allah. Insya Allah siap. Ya, ya, siap. Baik, silakan Ustadz Rizal. Oke, syukuran Mbak Uti. Ya, Itu Bu Epi belum masuk, benar? Udah, ya Pak. udah masuk. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kalau Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat beriman. Mudah-mudahan dengan nikmat iman ini kita punya kemampuan untuk melaksanakan semua perintah Allah dan sekaligus menjauhi larang-larang Allah. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Mudah-mudahan aktivitas kita berjalan dengan baik dan sempurna. Kemudian pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Artinya Allah masih memberikan kesempatan bagi kita untuk memperbanyak bekal kita menghadap Allah nantinya. Dan sekaligus kita mohon ampun atas dosa-dosa yang telah kita perbuat. Dan pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran, nikmat bersama Al-Quran. Dan nikmat ini hanya Allah berikan kepada orang-orang tertentu, orang-orang pilihan. Tidak semua orang Allah berikan. Dan kita bersyukur atas nikmat ini. Kita ingin dipanggil oleh Allah dengan panggilan Hamdan Syakuran. Selawat bering salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang kedua beliau, sampai kita nanti zaman. Dan kita berharap nanti dia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun mengakui kita sebagai umatnya, dan kita bersama-sama dengan beliau di surganya Allah. Dan di surga pun kita mohon kepada Allah agar kita bertetangga dengan beliau. Hujah kita apa? Apa alasan kita? Hujah kita cuma satu, kita mencintai Al-Quran. Allah berjanji, Allah akan mengumpulkan orang-orang bersama-sama, orang yang dicintai. Kita buktikan bahwa kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan mencintai Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Baik, pagi ini kita akan membahas surat Maidah ayat 106. Kita bersama Bu Mai Zulfa. Assalamualaikum Bu Mai Zulfa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Di mana ya Bu Mai Zulfa posisi ini? Di Bukit Tinggi, Pak Ustadz. Oh, Bukit Tinggi. Okay. Ya. Kapan masuk ke Al-Hasani Bu Mai Zulfa? Bulan Mei 2022. Siapa yang ngajak dulu? Ibu Nel. Oh, saya kantor sama Bu Nel dulu ya. Iya, iya, Bu. Ini tampil yang keberapa Bu Mai Zulfa ini? Yang keempat, Pak Ustadz. Oh, alhamdulillah, keempat ya. Lancar ya. Ya. Alhamdulillah. Sekarang udah pensiun atau masih aktif? Udah pensiun Pak Ustadz. Udah
4 tahun. Oke, sekarang udah Al-Quran aja kerjanya Bu Zulfa ya. Iya, iya Pak Ustadz. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke ya, kalau itu udah siap ya Bu Zulfa ya. Insyaallah Pak Ustadz. Baik, waktu dan tempat kami persilakan pada. Silakan Bu Zulfa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita telah diberi nikmat keimanan, kesempatan sehingga kita berada di Zoom Ba'da subuh pagi ini dalam keadaan sehat walafiat, serta salawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Agung dan Nabi Mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Rizal Al-Hasani sebagai pendiri, pembimbing, penemu, dan penyusun gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani. Dengan tanpa jasa beliau, mungkin saya tidak dapat bisa memahami gramatikal Al-Quran. Dan beliau juga menekankan kepada kita tentang 5 pilar Al-Hasani, yaitu niat ikhlas karena Allah, memperbanyak taubat, hajat yang kuat, yakin akan Al-Quran itu mudah, istiqamah dalam mempelajarinya. Insya Allah dengan melaksanakan 5 pilar ini, sehingga kita akan mudah memahami Al-Quran sesuai yang dikatakan Pak Ustadz. Al-Quran itu mudah, mudah, mudah. Semoga amal jariah Bapak Ustadz dan keluarga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya robbal alamin. Kemudian terima kasih kepada Ibu Bapak pembimbing di Al-Hasani, terutama Bu Nel, yang telah membimbing dan mengajarkan kami di kelas malam dengan sabar dan tidak kenal lelah sampai kami mengerti dan memahaminya. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu teman seperjuangan kelas malam yang telah memberi support dan dukungannya sehingga bisa tampil hari ini mendampingi Bapak Ustadz. Juga kepada Bapak Budiana sebagai ketua kelas yang telah memberi support dan mengayomi kami di kelas untuk menyemangati kami dalam belajar. Kemudian terima kasih kepada Bu Rasmi yang telah membantu saya membuat PPT. Kemudian kepada Ibu Ernoviana yang akan menayangkan PPT saya pagi ini dan juga telah membantu memperbaiki PPT saya. Baiklah, sebelum menguraikan ayat, saya akan membacakan surat Al-Maidah 106. Mana ya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu syahadatu bainikum idza hadara ahadakumul maut hinal wasiyati nani dawa adlim minkum aw kharani min ghairikum in antum darabtum fil ardi fa asabatkum musibatul maut
تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. Sadaqallahul azim. Ya, maaf Bu Evi, saya ambil alih Bu Evi ya. Tadi tidak keluar gambarnya. Gelap jadi ya. Ya, Ya, lanjut. lanjut Bu Masulfa. Baiklah, surat Al-Maidah ayat 106 ini dibagi menjadi 2 bagian dan 56 penggalan. Bagian pertama, penggalan 1 sampai 27. Bagian kedua, penggalan ke-28 sampai 56. Bentar, kok nggak mau. Atau saya coba Bu Nel. Udah. Ah, Udah. ya, lanjut. Penggalan pertama, ya. Penggalan kedua, ayyuha. Penggalan ketiga, alladzina. Penggalan keempat, amanu. Penggalan kelima, syahadatu bainikum. Penggalan keenam, idza. Penggalan ketujuh, hadoro. Penggalan kedelapan, ahadakum. Penggalan ke-9, al-mautu. Penggalan ke-10, hinal wasiyati. Penggalan ke-11, itnani. Penggalan ke-12, zawa adlin. Penggalan ke-13, min. Penggalan ke-14, kum. Penggalan ke-15, au. Penggalan ke-16, akhoroni. Penggalan ke-17, min. Penggalan ke-18, ghairikum. Penggalan ke-19, in. Penggalan ke-20, antum. Penggalan ke-21, dorabtum. Penggalan ke-22, fi. Penggalan ke-23, al-ardi. Penggalan ke-24, fa. Penggalan ke-25, asobat. Penggalan ke-26, kum. Penggalan ke-27, musibatul mauti. Penggalan ke-28, tahbisuna. Penggalan ke-29, huma. Penggalan ke-30, min. Penggalan 31, ba'dis sholati. Penggalan 32, fa. Penggalan ke-33, yuksimani. Penggalan 34, di. Penggalan 35, Allahi. Penggalan 36, in. Penggalan ke-37, irtabtum. Penggalan 38, la. Penggalan 39, nashtari. Penggalan 40, bi. Penggalan 41, hi. Penggalan 42, samanan. Penggalan 43, wa. Penggalan 44, lau. Penggalan 45, kana. Penggalan ke-46, za kurba. Penggalan ke-47, wa. Penggalan ke-48, la. Penggalan 49, natumu. Penggalan ke-50, syahadatallahi. Penggalan 51, inna. Penggalan 52, na. Penggalan 53, idan. Penggalan 54, la. Penggalan 55, min. Penggalan 56, al-atinina.
Baiklah, uraian surat Al-Maidah 106. Penggalan pertama, ya. Bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan kedua, ayyuha, bentuknya huruf bermakna, artinya wahai. Penggalan ketiga, allazina, bentuknya kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan keempat, amanu, bentuknya KKL, cirinya berakhiran waw sukun alif. Pelakunya hum, akar kata amina, pola af'ala, dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 49, artinya mereka telah beriman. Penggalan kelima, syahadatu bainikum, bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Kata benda ketiga kata ganti. Syahadatu bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin dan ta marbutoh. Ciri subjek tunggalnya sesuai kamus. Aslinya syahadatun, kemudian karena bermajemuk menjadi tanwinnya hilang menjadi syahadatu. Akar kata syahida, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya kesaksian. Baini, bentuknya kata benda khusus. Akar kata bana berasal dari bayana. Di sini berlaku kaidah satu huruf ya poin 2, di mana waw dan ya berada di tengah akar kata, maka berubah menjadi alif. Bayana menjadi bana. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'la. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 75, artinya di antara. Kum, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan keenam, idza, bentuknya huruf bermakna, artinya apabila. Penggalan ketujuh, hadoro, bentuknya KKL. Cirinya berakhiran patah. Pelakunya huwa. Akar kata hadoro, pola fa'ala. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 104, artinya dia telah datang atau hadir. Penggalan ke-8, ahadakum. Bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Ahada, bentuknya KBKK objek. Aslinya ahadun. Untuk meringankan bacaan, wawnya menghilang menjadi ahadun. Ciri kata benda berakhiran tanwin, karena bermajemuk tanwinnya hilang. Ciri objeknya berakhiran patah. Akar kata wahada, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda af'alun. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 494, artinya satu atau seseorang. Kumu, bentuknya kata ganti. Aslinya kum, karena bertemu dengan alif lam dan sukun berdekatan, maka tidak dapat dibaca, maka harkatnya diberi harkat dhammah. Kum menjadi kumu, artinya kalian. Al-mautu, bentuknya KBKK subjek tunggal. Ciri kata bendanya berawalan alif lam. Aslinya mautun. Kemudian tanwinnya hilang menjadi al-mautu karena ada alif lam. Akar kata mata berasal dari mawata. Berlaku kaidah satu huruf ya poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Mawata menjadi mata. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 432, artinya kematian.
Penggalan ke-10, final wasiyati. Bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Fina, bentuknya kata benda khusus. Cirinya sesuai kamus. Akar kata hayana menjadi hana. Di sini berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fi'la. Dapat dilihat pada kamus Mahmud Yunus halaman 112, artinya waktu. Al-wasiyati, bentuknya KBPA tunggal. Ciri kata bendanya berawalan alif lam dan berakhiran ta marbutoh. Ciri pelaku aktifnya ada ya sukun antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata wasoya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Dapat dilihat pada kamus Munawir halaman 1563, artinya wasiat. Hinal wasiati, artinya waktu berwasiat. Itnani, bentuknya kata benda bilangan. Akar kata tanaya, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda if'alani. Dapat dilihat pada kamus Mahmud Yunus halaman 82, 83, artinya 2. Zawa adlin, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Zawa, bentuknya KBPA khusus ganda. Aslinya zawani. Ni-nya hilang karena bermajemuk dengan adlin. Ada di kamus Mahmud Yunus halaman 153, artinya 2 orang yang punya. Adlin, bentuknya KB kata. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Aslinya adlun menjadi anjit karena kata benda kedua dari kata benda majemuk. Akar kata adalah pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dapat dilihat pada kamus Mahmud Yunus halaman 257, artinya yang adil. Zawa adlin artinya 2 orang yang adil. Penggalan ke-13, min. Bentuknya huruf jar. Artinya dari. Minna artinya min artinya dari. Penggalan ke-14, bentuknya kata ganti, artinya kalian. Au, bentuknya huruf bermana, artinya atau. Akhoroni, bentuknya KBSL subjek ganda. Ciri kata bendanya sesuai kamus. Ciri superlatifnya tunggalnya berpola af'alu. Ciri gandanya berakhiran ani. Akar kata akhoro, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya akhoru, pola kata benda tunggalnya af'alu, pola kata benda gandanya af'alani. Dapat dilihat pada kamus Mahmud Yunus halaman 36, artinya 2 orang yang lain. Min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-18, koirikum, bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua kata ganti. Koiri, bentuknya kata benda khusus. Ciri kata benda didahului oleh huruf jar. Akar kata woro berasal dari goyaro. Berlaku kaidah satu huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif.
Goyaro menjadi goro. Pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'lu. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 304-305. Artinya lain daripada atau selain. Kum bentuknya kata ganti, artinya kalian. Ghairikum artinya selain kalian. Penggalan ke-19 in bentuknya huruf bermana, artinya jika. Penggalan ke-20 antum bentuknya kata ganti, artinya kalian. Penggalan ke-21 dorobetum bentuknya KKL, ciri berakhiran tum, pelakunya antum. Akar kata doroba, pola fa'ala dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 227, artinya kalian telah berjalan. Penggalan 22 fi bentuknya huruf jar, artinya di dalam. Penggalan ke-23 al-ardi bentuknya KBKK, ciri kata bendanya didahului oleh huruf jar dan berawalan alif lam. Akar kata ardo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dapat dilihat pada Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Penggalan ke-24 fa bentuknya huruf bermana, artinya maka. Penggalan ke-25 as-sobat bentuknya KKL, cirinya berakhiran ta sukun. Pelakunya hia. Akar kata soba berasal dari sowaba. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sowaba menjadi soba. Pola af'ala aslinya aswabat. Kemudian waw dan sod bertukar harokat, maka menjadi asobat. Kemudian waw sukun berubah menjadi alif, maka menjadi asobat. Dapat dilihat pada Kamus Munawir halaman 800, artinya dia telah menimpa. Penggalan ke-26 kum bentuknya kata ganti, artinya kalian. Musibatul mauti bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Musibatu bentuknya KBPA subjek tunggal. Ciri kata bendanya berawalan mu dan berakhiran ta marbutoh. Ciri pelaku aktifnya sesuai pola. Ciri subjeknya domah. Akar kata soba berasal dari sowaba. Berlaku kaidah 1 sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Sowaba menjadi soba. Pola kata kerja af'ala, pola kata benda muf'alatun. Aslinya muswibatun. Kemudian di sini waw dan sod bertukar harokat menjadi musibatun. Karena sod kasroh tidak cocok dengan waw, maka dia waw berubah menjadi ya, menjadi musibatun. Kemudian tanwinnya hilang karena bermajemuk menjadi musibatu. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 222 dan 223. Artinya musibah atau bala. Al-mauti bentuknya KBKK. Cirinya berawalan alif lam. Akar kata mata berasal dari mawata. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Mawata menjadi mata. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 432, artinya kematian.
Musibatul mauti artinya musibah kematian. Arti surat Al-Maidah ayat 106 bagian pertama, duhai orang-orang yang beriman, perlu kesaksian di antara kalian apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Dan jika dia berwasiat, perlu 2 orang saksi yang adil dari kalian, atau 2 orang lainnya selain kalian. Jika kalian bepergian di bumi dan musibah kematian menimpa kalian. Penggalan ke-28, tahdisuna. Bentuknya KKSAD, cirinya berawalan ta dan berakhiran waw sukunna. Pelakunya antum, akar kata habasa, pola fa'ala dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 96, artinya kalian akan menahan. Penggalan 29 huma, bentuknya kata ganti, artinya mereka berdua. 30, penggalan 30 min, bentuknya huruf jar, artinya dari. Penggalan 31 ba'di sholati, bentuknya KBM. Ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berakhiran kasroh. Ba'di bentuknya kata benda khusus. Akar kata ba'uda, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 68-69, artinya sesudah. As-sholati bentuknya KBKK. Cirinya berawalan alif lam dan berakhiran ta marbutoh. Akar kata shola berasal dari sholawa. Di sini berlaku analog kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw berubah menjadi alif. Sholawa menjadi shola. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Aslinya solwatun. Di sini juga waw dan lam sukun bertukar harkat, maka menjadi solautun. Kemudian waw tidak berharkat menjadi dan la-nya menjadi harkatnya patah panjang, maka jadi solatun. Kemudian ada alif lam menjadi as-sholati dan kasroh karena kata benda kedua dari kata benda majmuk. Dapat dilihat pada Kamus Munawir halaman 792, artinya sholat. Ba'di sholati artinya sesudah sholat. Penggalan ke-32 fa, bentuknya huruf bermana, artinya maka. Penggalan 33 yuksimani, bentuknya KKSAD, cirinya berawalan yu dan berakhiran ani. Pelakunya huma, akar kata kosama, pola af'ala. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 341, artinya mereka berdua bersumpah. Bi huruf jar, artinya demi. Allahi, Allah. Kemudian penggalan 36, ini bentuknya huruf bermakna, aslinya in. Kemudian karena bertemu alif lam, 2 sukun bertemu 2 sukun, maka tidak dapat dibaca, maka harkatnya diberi harkat kasroh menjadi ini. Kemudian penggalan 37, irtab artinya jika. Penggalan 37, irtabtum bentuknya KKL, cirinya berakhiran tum. Pelakunya antum, akar kata roba berasal dari royaba. Di sini berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Royaba menjadi roba. Pola ifta'ala dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 150, artinya kalian bimbang atau ragu.
Penggalan ke-38 la, bentuknya huruf bermana, artinya tidak. Penggalan ke-39 nashtari, bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan na, pelakunya nahnu, akar kata syaroya, pola ifta'ala, dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 197, artinya kami akan membeli atau mengambil. Penggalan 40 di, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan 41 di, bentuknya kata ganti, artinya nya. Penggalan 42 samanan, bentuknya KBKK objek. Ciri kata bendanya berakhiran tanwin. Ciri objeknya berakhiran fathah. Akar kata samana, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Dapat dilihat pada Kamus Munawir halaman 157, artinya harga. Penggalan 43 wa, bentuknya huruf bermana, artinya dan. Penggalan 44 lau, bentuknya huruf bermana, artinya jikalau. Penggalan 45 kana, bentuknya KKL, ciri berakhiran fathah, pelaku huwa, akar kata kana berasal dari kawana. Berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2, di mana waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kawana menjadi kana. Pola fa'ala dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya dia adalah. Penggalan 46 za kurba, bentuknya KBM, ciri kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua KBSL. Za, bentuknya KBPA khusus. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 133, artinya yang mempunyai. Kurba, bentuknya KBSL, ciri sesuai pola yaitu pola fu'la. Sesuai kamus. Akar kata korba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 336, artinya kerabat. Da kurba, artinya yang mempunyai kerabat. Penggalan 47 wa, bentuknya huruf bermana, artinya dan. Penggalan 48 la, bentuknya huruf bermana, artinya tidak. Penggalan 49 naktumu, bentuknya KKSAD. Cirinya berawalan na dan berakhiran domah. Pelakunya nahnu, akar kata katama, pola fa'ala dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 367, artinya kami menyembunyikan. Penggalan 50 syahadatallahi, bentuknya KBM, ciri KBM, kata benda pertama tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua berakhiran kasroh. Syahadata, bentuknya KBKK objek. Ciri kata bendanya berakhiran ta marbutoh. Di sini tanwinnya hilang karena bermajemuk. Akar kata syahidah, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alatun. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 206, artinya kesaksian. Allahi, artinya Allah. Penggalan 51 inna, bentuknya huruf bermana, artinya sesungguhnya. Penggalan 52 nah, bentuknya kata ganti, artinya kami. Penggalan 53 idzan, bentuknya kata benda khusus. Dapat dilihat pada Kamus Mahmud Yunus halaman 37, artinya jika demikian. Penggalan 54 lah, bentuknya huruf bermana, artinya sungguh. Penggalan 55 minna, bentuknya huruf jar, aslinya min, karena bertemu alif lam, dua sukun bertemu, dua sukun dengan sukun menjadi tidak dapat dibaca, maka
diberi harokat fathah jadi mina, min jadi mina. Penggalan 56 terakhir, al-atimina, bentuknya KBPA jamak. Ciri kata bendanya didahului huruf jar dan berawalan alif lam. Pelaku aktifnya huruf pertama fathah panjang, huruf kedua kasroh. Ciri jamaknya ya sukuna. Akar kata atima. Pola kata kerja tunggal. Kata benda tunggalnya atimun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina. Artinya orang-orang yang berbuat dosa. Arti bagian kedua dari surat Al-Maidah ayat 106 ini, hendaklah kalian tahan mereka berdua atau saksi dari sesudah sholat. Hendaklah mereka berdua bersumpah jika kalian ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil dengannya sumpah ini dengan harga atau keuntungan. Walaupun dia adalah karib kerabat kami. Karib kerabat. Kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya kami, jika demikian, niscaya kami termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Arti surat Al-Maidah ayat 106 secara keseluruhan. Duhai orang-orang yang beriman, perlu kesaksian di antara kalian apabila kematian mendatangi salah seorang di antara kalian. Dan jika dia berwasiat, perlu 2 orang saksi yang adil dari kalian atau selain dari kalian. Jika kalian berpergian di bumi, lalu musibah kematian menimpa kalian, hendaklah kalian tahan mereka berdua saksi dari sesudah sholat. Hendaklah mereka berdua bersumpah jika kalian ragu. Demi Allah, kami tidak akan mengambil dengannya sumpah ini dengan harga atau keuntungan, walaupun dia adalah karib kerabat. Kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Sesungguhnya kami, jika demikian, niscaya kami termasuk orang-orang yang berbuat dosa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Tas Bu Mairopa, Bu. Oh. Makasih Pak Ustadz. Alhamdulillah. Gimana rasanya Bu Mairopa? Plong Pak Ustadz. Oh, ya. Alhamdulillah. Enak ya kalau kita udah pensiun, kita menguraikan ayat ya. Ada kerjaan baru. Pak, ya. Suatu sudah menjadi rutinitas lagi Pak Ustadz. Penting kita kerja baru lagi ya. Iya, ada kesibukan Pak Ustadz. Iya. Saya merasa dulu karyawan kerja di kantor, sekarang karyawan kerja di rumah, tetap jadi karyawan. Iya, tetap Pak Ustadz. Dulu karyawannya manusia, sekarang kita karyawannya Allah. Saya kalau pagi-pagi sama Umi, sama Bawa, ya kantor dulu ya, lantai 3. Iya, ngantor dulu. Sekarang kita buka Al-Quran. Ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan istiqomah Bapak Zulfa ya. Amin, insya Allah Pak Ustadz. Ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-Maidah ya 106 ya, satu menit aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina aman. Nah, kita udah biasa. Wahai orang-orang yang amanu mereka takut. Syahadatu bainikum. Perlu ada saksi di antara kalian. Ada saksi di antara kalian. Kapan tuh? Iza hadara ahadakumul maut. Ketika maut datang kepada salah seorang kalian. Hina ketika al-wasiat, dia berwasiat. Ada wasiat. Isnani, 2 orang. Zawad adlin. 2 orang yang bersifat adil. Adil. Dia nggak boleh dia cenderung ke kanan juga kiri. Dia adil. Kemudian atau akharani, 2 orang yang lain min ghairikum, dari seorang kalian. Yang lain di luar kalian. Mungkin di sini nanti ditafsir mungkin 2 agama apa ya. In antum darabtum fil ardh. Ketika kalian sedang bepergian di muka bumi. Tentu kalau kita di tempat di rumah ya ada saksi keluarga kita. Di dalam perjalanan tentu
nggak ada anggota keluarga kita ya, jadi orang lain. Nah, kapan itu? Fa'asabatkum musibatul maut, jika musibah maut datang kepada kalian. Jadi kalau kita pergian juga ada 2 orang saksi. Nah, tahbisunahuma, kalian menahan kedua. Jadi 2 orang saksi ya, supaya tidak, memang di kami di kantor juga gitu Pak. Setiap pergi dinas itu 2 orang. Kenapa? Plus 1 orang stabilitas tinggi, 2 orang mesti saling mengingatkan nanti kalau yang lupa. Tahbisunahuma, kalian menahan keduanya min ba'di sholat, setelah selesai sholat. Kemudian fayuk simani, keduanya bersumpah. Billahi, ini Allah. Kalau bersumpah demi Allah. Inir tabtum, ketika kalian minta sumpah dia dan ragu, bahwa disumpahnya Pak la nashtari, tidak kami akan mengambil keuntungan, tidak kami yang memperjualbelikan, tidak mengambil keuntungan dari sumpah. Bihi dengannya sama harga yang sedikit. Ya. Walau kana zakut, walaupun dia itu adalah karib kerabat. Wala naktum, dan dia juga, dan tidak kami menyembunyikan. Tidak ada yang disembunyikan, syahadat Allah, bahwa kesaksian kepada Allah, tidak ada yang disembunyikan. Nah, jika ada apa? Inna, sesungguhnya kami ini, kalau memang menyembunyikan, izan lam al-asim, sungguh dari orang-orang yang berdosa. Jadi itulah kesaksian tadi, mungkin nanti akan ditambahkan saat tentang wasiat ini ya. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat disampaikan surat Al-Maidah ayat 106. Semoga ada manfaat. Kalau ada yang salah, lagi kami mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau yang benar itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena bagi kami apa yang ada di kami adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu semuanya, dengan tadi kami kembalikan ke Bu Prapti untuk melanjutkan acara selanjutnya. Silakan Bu Prapti. Baik Ustadz, alhamdulillahirabbil alamin. Selamat untuk Ibu Mai Julfa. Semoga faidah yang biiznillah yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat Amin. dunia wal akhirah.